Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ya, flashback ya, membahas kembali tentang neraca massa dalam teknik kimia. Ya, video ini diperuntukkan untuk mata kuliah TIK, Proses Industri Kimia di Prodi TKM Politeknik Ati Makassar. Baik, jadi pertama-tama kita harus mengerti eh, fundamental itu sendiri. Apa itu neraca massa? Jadi neraca massa ini banyak sekali kita gunakan sebagai engineer di teknik kimia ya, terutama untuk menentukan laju alir masuk dan keluar dari sebuah peralatan. Nah, pada prinsipnya massa ini tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Itu adalah hukum kekekalan massa. Nah, dan juga kita juga dapat informasi bahwa massa ini hanya dapat diubah bentuknya. Nah, kenapa kita butuh neraca massa? Ya, kita butuh pengetahuan tentang neraca massa ini untuk menghitung aliran yang masuk ya atau input, atau biasa kita kenal juga bahan baku, dan berapa produk yang keluar atau output dalam suatu proses. Nah, kalau kita ibaratkan dalam sebuah timbangan, timbangannya itu balance-nya itu harus setimbang, sama yang keluar dan masuk, yaitu sama yang masuk sebagai bahan baku dan sama yang keluar sebagai produk plus limbahnya. Nah, kemudian bagaimana persamaan umum neraca massa ini dari hukum kekekalan massa? Jadi, rate atau laju alir massa yang masuk atau kita biasa sebut dengan input dikurangi dengan laju alir massa yang keluar atau output plus generasi jika terbentuk suatu eh, produk baru atau dikurangi dengan konsumsi jika reaktannya akan terus tergerus atau terkonsumsi sama dengan akumulasi. Nah, generasi dan konsumsi ini hanya kita tambahkan jika terdapat reaksi kimia. Nah, tuh. Jadi kita bisa bayangkan ada input ya masuk ke dalam suatu proses, misalnya salah satu proses filtrasi misalnya. Nah, maka dia akan dikeluarkan sebagai output. Nah, akumulasi ini terdapat di mana? Biasanya akumulasi itu terdapat di dalam proses. Atau jika input dan outputnya ini tidak nol, tidak balance ya, tidak setimbang. Kemudian sistem boundary atau batasan sistem. Jadi dalam membuat neraca massa kita harus mengerti dulu ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Dan kita juga harus menentukan sistem boundary atau batas-batas sistem dalam membuat neraca massa. Contohnya adalah seperti ini. Jika kita ada proses flow diagram seperti ini, jadi ada mixer, ada reaktor, kemudian ada separator. Dua bahan awal atau raw material akan masuk ke mixer, ya, dicampur, keluar sebagai satu aliran, yaitu aliran 3, kemudian masuk ke reaktor untuk bereaksi, keluar sebagai 4, dan dipisahkan menggunakan separator, dia terpisah menjadi produk 5 dan 6. Nah, dalam membuat neraca massa, kita harus senantiasa membuat sistem boundary atau batas sistem. Nah, misalnya kita ingin membuat neraca massa pada reaktor saja. Oleh karena itu, kita harus menentukan atau menyebutkan bahwa sistem boundary, batas sistem dari neraca massa tersebut adalah neraca massa di sekitaran reaktor, yaitu inputnya 3, keluarnya 4, kemudian prosesnya adalah proses yang terjadi di dalam alat reaktor tersebut. Nah, kemudian neraca massa ini dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa macam ya. Bisa kita buat yang steady state atau akumulasinya nol atau yang unsteady. Nah, ini bedanya hanya di akumulasi ya. Akumulasinya kalau steady state nol, kalau unsteady tidak steady, maka
tentu saja akumulasinya tidak sama dengan nol. Kemudian ada neraca massa yang include ya tanpa yang dengan reaksi kimia, contohnya tadi ada neraca massa di sekitar reaktor atau dengan tanpa reaksi kimia, misalnya proses-proses pemisahan, ya, pencampuran dan lain sebagainya. Nah, itu adalah klasifikasi neraca massa. Kemudian untuk membuat neraca massa kita bisa mengikuti 9 langkah ini. Nah, jadi yang pertama yang harus kita buat adalah menyimbangkan reaksi jika ada reaksi. Kemudian membuat proses flow diagram atau block flow diagram dan membuat asumsi. Kemudian barulah kita mencari nilai massa molekul relatif atau massa atom relatif untuk setiap eh, molekul, spesies, ya, senyawa atau atom yang terlibat dalam neraca massa tersebut. Nah, kemudian kita harus menentukan basis. Nah, basis ini biasanya diambil dari penentuan kapasitas, ya. Kemudian barulah setelah itu kita membuat tabel neraca massa, baru mengisi neraca mol, ya, atau dari neraca massa dari kapasitas kita akan rubah dulu ke mol, baru kita buat neraca mol, ya, untuk input dan output dari proses, barulah kita konversi menjadi massa. Nah, disinilah kita perlu massa molekul relatif atau MR atau AR, ya, untuk mengkonversi dari mol per jam menjadi massa per jam atau sebaliknya. Kemudian setelah itu kita bisa cek dengan mol atom input dan outputnya apakah dia sudah balance atau tidak. Atau itu juga balance atau tidak itu bisa dilihat dari tabel neraca massanya nanti. Yang pertama, misalnya kita akan membuat suatu neraca massal. Yang pertama tadi kita harus membuat dan menyimbangkan reaksi. Nah, jadi semisal ada latrate ore, ini mengandung Fe2O3, NiO, MnO, SiO2, MgO, ini akan di-leaching menggunakan asam sulfat untuk menghasilkan PLS atau leachate-nya. Nah, kita pertama-tama harus membuat reaksi yang terjadi dari statement ini atau dari project yang sedang kita kerjakan. Nah, pertama tadi diketahui ada Fe2O3, ini kita tahu solid, ya, semua dari latrate ore itu solid. Fe2O3, NiO, MnO, SiO2 plus MgO plus H2SO4. Ini kan di-leaching menggunakan asam sulfat tadi, ya. Asam sulfat ini aqueous. Nah, produknya menjadi apa? Produknya kan kita dapatkan adalah Fe2SO4 tiga kali. Nah, ini senyawa-senyawa di produk, senyawa-senyawa baru di produk ini, kita harus tahu terlebih dahulu dia akan menjadi apa jika senyawa-senyawa ini direaksikan dengan asam sulfat. Oh, ternyata kita tahu bahwa dia akan menjadi Fe2 sulfat tiga kali, ya, aqueous, larut, berarti nikel sulfat, juga Mn sulfat, Mg sulfat, semuanya aqueous. Plus SiO2. Nah, di sini SiO2 tetap solid, sama seperti di reaktan. Nah, jika dia tidak terlarut, berarti kan kita harus menuliskan SiO2 kembali di sini. Plus H2O. Nah, kita lihat eh, apakah reaksi ini sudah setimbang, ya. Pertama kita lihat dari logamnya, di reaktan ada 2 Fe, di sini juga ada 2 Fe, Ni1, ya, sama, Mn1, Si-nya 1, Mg-nya 1, kemudian kalau kita lihat di sini sulfat atau SO4 itu ada 6, di sini ada 3, 4, 5, 6, ya. Hanya di sini ada 2 kali 6, 12, di sini juga 2 kali 6. Nah, O-nya kalau kita periksa di sini pasti sama, ya, karena tadi yang lainnya sudah sama. Nah, jadi reaksi ini sudah setimbang. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyeimbangkan reaksi. Yang kedua adalah membuat PFD atau BFD, proses flow diagram atau block flow diagram. Nah,
Menurut saya ini dua-duanya harus dibuat dalam membuat sebelum membuat neraca massa. Yang pertama adalah block flow diagram. Kita tahu bahwa leaching itu flow diagramnya seperti ini. Tadi nomor satu masuk ya, ore-nya masuk. Kemudian yang kedua ini asam sulfatnya masuk sama-sama akan di leaching, keluar menjadi satu produk. Dari reaktor leaching itu pasti keluarnya satu produk. Nah, kemudian satu produk ini ya, tadi otomatis kita akan filtrasi ya, langkah selanjutnya. Nah, filtrasi ini untuk memisahkan padat dan cairan. Nah, ini padatan keluar SiO2 seperti yang terdapat pada reaksi sebelumnya tadi, dia tetap padat, keluar di nomor 4 dan 5 ini akan kita dapatkan PLS-nya atau yang larut, logam yang larut. Atau dengan menggunakan apa namanya ini proses flow diagram. Nah, di proses flow diagram kita bisa mengerti lebih detail lagi. Nah, dari proses flow diagram ini kita ketahui bahwa di nomor satu itu senyawanya ini, ya Fe23, NiO, MnO, MgO, SiO2. Ya. Kemudian di stream nomor 2 sini itu ada asam sulfat. Nah, kemudian produk yang keluar di sini semuanya. Nah, ini mungkin salah ya, ini SiO2 harusnya solid tadi ya. Ini solid ya. Nah, di sini juga solid. Ya, maaf ada kesalahan. Nah, jadi ini adalah produk yang kita dapatkan dari proses leaching, kemudian itu akan dipisahkan menggunakan proses filtrasi SiO2 ini tadi solid ya, padat, dan PLS yang kita dapatkan menggunakan dari proses filtrasi ini adalah Fe sulfat, nikel sulfat, mangan sulfat, magnesium sulfat, dan H2O. Nah, dari blok flow diagram ini barulah kita membuat asumsi. Jadi neraca massa itu bisa kita buat kalau kita sudah men-state atau menyatakan beberapa asumsi ya. Tadi kalau kita lihat dari reaksinya tidak ada reaktan yang tersisa selain SiO2 ya. Memang SiO2 kan tidak bereaksi. Nah, semuanya habis bereaksi. Jadi kita harus state atau nyatakan itu bahwa tidak ada reaktan sisa di produk leaching. Nah, ini akan mempermudah kita dalam membuat neraca massa nanti. Kemudian Fe2O3 ini adalah reaksi pembatas atau reaktan pembatas atau limiting reaktan. Nah, kemudian proses pemisahan difiltrasi ini terjadi secara sempurna. Artinya semua fase aquos akan keluar di nomor 5 atau stream 5, fase solid akan keluar di nomor 4. Kemudian prosesnya steady state, artinya akumulasi dari neraca massanya ini nanti akan sama dengan nol. Gitu. Kemudian barulah kita menghitung MR atau massa molekul relatif. Untuk menghitung MR, kita harus buat tabel terlebih dahulu. Kita masukkan semua senyawa yang terlibat. Contohnya di sini Fe23, NiO, MnO, SiO2, ya, dan lain sebagainya. Itu kita masukkan terlebih dahulu dan atom-atom penyusunnya. Nah, pertama yang harus kita cari adalah nilai AR atau massa atom relatif dari masing-masing atom penyusunnya. Nah, setelah kita dapat ini, barulah kita bisa menghitung nilai MR dari masing-masing senyawa. Nah, untuk menghitung massa molekul relatif, saya rasa itu sudah bisa semua ya dalam eh, pada semester ini. Contohnya seperti ini Fe2O3 ya. Kita tahu dalam Fe2O3 itu ada 2 Fe dan 3 oksigen. Nah, berarti nilai MR-nya adalah 2 dikalikan atom massa AR dari Fe ya 5588 ditambah 3 kali AR-nya oksigen. Sehingga kita dapatkan nilai MR dari Fe2O3 itu 159,687. Dibiarkan begini saja, jangan dibulatkan. Atau Fe2 sulfat 3 kali misalnya, berarti 2 kali AR-nya Fe, ya, karena Fe-nya ada 2, kemudian 3 kali MR-nya SO4. 3 dikalikan AR-nya S, tambah 4 kali O.
ya, sama dengan 399,858. Itu untuk menghitung massa molekul relatif. Jadi semua senyawa yang terlibat dalam neraca massa nantinya kita harus hitung dulu MR-nya. Karena kita akan gunakan ini untuk mengkonversi dari massa per jam ke mol per jam nanti. Setelah itu barulah kita menentukan basis. Basis ini didapatkan dari penentuan kapasitas produksi. Nah, sebelumnya kapasitas produksi sudah ditentukan ya, sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi misal ya, basis ini bisa diambil dari seberapa banyak produk yang akan dibuat. Nah, atau seberapa banyak umpan yang akan dipakai. Dengan kata lain, kita bisa menentukan basis ini jika kapasitasnya sudah kita tentukan. Misal akan dibuat 1.000 ton per tahun larutan nikel sulfat misalnya. Nah, ini harus kita konversi menjadi kilogram per jam, barulah kita konversi dalam kilomol per jam. Nah, jadi misal tadi 1.000 ton per tahun nikel sulfat, berarti kan 1 juta kilogram per tahun nikel sulfatnya. Nah, per harinya berapa? Segini. Kemudian kita harus rubah ke dalam kilogram per jam. Nah, berarti dari kilogram per hari ke kilogram per jam ini kan dibagi 24 ya, karena satu hari kan 24 jam. Nah, kemudian dari kilogram per jam menjadi kilomol per jam ini kita bagi dengan apa namanya? Dengan massa molekul relatif dari nikel sulfatnya itu. Setelah itu barulah kita buat tabel nomor 6. Kita buat tabel neraca massa dulu. Jadi tabel neraca massa yang harus kita buat itu pertama di kolom ini harus ada senyawa atau spesies. Kemudian di kolom selanjutnya itu ada kolom untuk stream nomor satu. Nah, kolom untuk stream nomor satu ini ada dua kolom di dalamnya. Untuk satuan kilomol per jam dan satuan kilogram per jam. Nah, ini masing-masing stream begitu. Stream satu, stream 2, stream 3 untuk proses leaching misalnya tadi ya. Kita tahu dalam leaching tadi yang masuk ada dua ya. Stream satu dan stream 2. Stream satu isinya or, stream 2 isinya asam sulfat. Nah, karena itu stream satu dan stream 2 ini kita sebut dengan input. Nah, kemudian keluar menjadi satu stream, yaitu stream nomor 3. Begitu juga kita harus buat dalam kilomol dan kilogram per jam. Nah, kemudian untuk mengisi neraca massa, kita biasanya membuat neraca massa itu menghitung balik ke belakang karena yang kita tahu datanya adalah data yang di belakang tadi ya. Pada produk filtrasi misalnya di sini yang kita tahu adalah NiSO4 dalam kilomol per jam. Kalau kita cek di sini tadi NiSO4 dalam kilomol per jam dari produk yang ingin kita hasilkan itu adalah 0,73768. Nah, di sini yang kita ketahui, kita tulis dari sini. Ni sulfat pada output nomor 5 itu nilai kilomol per jamnya 0,73768. Nah, untuk mendapatkan kilogram per jamnya kita harus kalikan dengan nilai MR dari nikel sulfat. Sehingga kita dapatkan kilogram per jamnya 114,155. Itu. Nah, setelah nikel sulfat kita ketahui di sini, kita tidak bisa mengisi filtrasi ini terlebih dahulu. Biasanya yang harus kita isi terlebih dahulu, data nikel sulfat ini harus kita bawa ke proses yang ada reaksinya, yaitu proses leaching. Jadi nikel sulfat yang kita dapatkan di filtrasi ini kan sama dengan nikel sulfat yang sehabis leaching ya. Nah, jadi 0,73768 ini kita tulis atau sama dengankan lagi di proses output nomor 3 di leaching. Ini nilainya sama. Kalau kita lihat ya, nilainya sama. Setelah itu, barulah kita memakai prinsip
mula-mula reaksi sisa ya. Kalau kita ingin menghitung nilai mol ya dari sebuah proses yang ada reaksinya, maka kita bisa memakai konsep tersebut. Nah, jadi jumlah mol dari fraksi pembatas itu kalau kita lihat reaksinya tadi itu kan sama dengan ya Fe2O3 yang masuk dalam proses leaching itu pasti akan sama perbandingan molnya dengan NiSO4 karena dia memiliki nilai koefisien reaksi yang sama. Nah, jadi kalau dia memiliki nilai koefisien reaksi yang sama, maka di sini juga pasti sama dengan nilai yang Ni sulfat. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan cek Excel-nya. Jadi kita buat ini dalam bentuk Excel ya. Nah, jadi pertama-tama tadi kita sudah buat tabelnya ya. Misalnya kita sudah buat tabelnya. Nikel sulfat. Nah, ini dari data basis atau kapasitas yang kita ketahui. Nah, jadi kita akan hitung balik. Kita ketahui nikel sulfatnya sekian, 0,7368. Kemudian nilai ini boleh kita rubah dalam kilogram per jam terlebih dahulu atau boleh kita selesaikan yang leaching terlebih dahulu. Jadi nikel sulfat dari output 5 itu di sini ya setelah filtrasi, kita akan bawa dia ke output 3. Karena nilai nikel sulfat di 5 dan 3 itu sama. Karena tadi filtrasinya sempurna kan? Yang aqueous semua masuk ke 5, yang solid masuk ke 4 gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini nikel sulfat ini sama dengan T32 atau sama dengan nilainya dengan nikel sulfat yang ada di output 5 di filtrasi. Nah, ini tadi tempatnya nikel sulfat tadi di output 3 ya, sesuai dengan apa flow diagram yang kita buat sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita masukkan Ni sulfat ini di leaching, langkah selanjutnya yang harus kita masukkan adalah nilai kilomol per jam dari fraksi pembatas. Nah, karena fraksi pembatas ini kan sangat penting ya perannya untuk menentukan nilai dari spesies lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nilai dari Fe2O3 itu sama dengan nilai Ni sulfat yang ada di output 3. Karena kita tahu reaksinya tadi adalah Fe2O3 plus NiO plus MnO plus SiO2 plus MgO plus 6 asam sulfat menjadi Fe sulfat plus Ni sulfat. Nah, di sini kita tahu bahwa perbandingan koefisien antara Ni sulfat dan Fe2O3 ini adalah sama-sama satu atau 1:1. Artinya nilai Fe2O3 ini sama nilainya dengan nikel sulfat, nilai kilomol per jamnya. Nah, jika kita sudah tahu nilai mol atau jumlah mol dari fraksi pembatas, maka kita tinggal menggunakan perbandingan koefisien saja. Nah, berapa jumlah di Ni? Berarti sama dengan fraksi pembatasnya. Nah, kenapa sama dengan? Karena NiO di sini nilainya 1:1 dengan Fe2O3. Atau koefisien reaksinya 1:1. Begitu juga MnO, ya, sama. Kemudian MgO sama. SiO2 juga sama. Nah, kita lihat di sini asam sulfat. Asam sulfat ini kan 6 ya. 6 kali lipatnya dari Fe2O3. Nah, karena koefisiennya di sini 6. 6:1 dengan Fe2O3. Kalau kita lihat di sini, kita harus mengalihkan jumlah kilomol per jam Fe2O3 dengan 6. Karena dia 6 kali lipatnya dari fraksi pembatas. Nah, di mana tempatnya? Dia tidak boleh inputnya di 1 karena tempatnya asam sulfat itu kan di stream nomor 2 tadi. Tuh, kilomol per jamnya. Sudah dapat kilomol per jam untuk input. Kemudian output. Nah, outputnya kita lihat di sini. Yang pertama ada SiO2. Nilainya sama. 0,73768. Ini sama dengan fraksi pembatas. Karena SiO2 ini juga koefisiennya sama. Yang keluar ini dengan Fe2O3. Tapi kenapa dia ada di output lagi? Ya karena memang dia tidak bereaksi. Ini di reaksi awal tadi kita tulis SiO2 di sini. Di produk.
Oleh karena itu di nomor 3 dia harus muncul lagi SiO2. Berapa jumlahnya ya tinggal kita kalikan perbandingan koefisien dengan reaksi pembatasnya. Dan Fe sulfat begitu juga ya sama dikalikan koefisien berapa perbandingan koefisiennya. Fe2 sulfat ini di stream nomor 3, nikel sulfat, mangan sulfat, Mg sulfat, H2O. H2O di sini kita lihat sama juga dengan asam sulfat, dia memiliki koefisien 6. Artinya kita harus mengalihkan jumlah kilomol per jam dari Fe2O3 dengan 6. Setelah kita hitung semua kilomol per jamnya untuk masing-masing stream, barulah kita ubah kilomol per jam ini menjadi kilogram per jam. Nah, misalnya untuk merubah kilomol per jam dengan kilogram per jam itu adalah dengan mengalihkan jumlah dari kilomol per jamnya atau jumlah neraca molnya dikali dengan kita lihat di sini B11. Dikali dengan masing-masing MR-nya. Ini MR untuk Fe2O3. Ya, jadi kilogram per jam yang kita dapat. Untuk NiO juga begitu. Jumlah kilomol per jamnya dikalikan dengan MrNiO. Begitu semuanya untuk masing-masing senyawa. Sehingga kalau kita jumlahkan balance atau apa neraca massa ya dari proses leaching misalnya, ini kalau kita jumlahkan balance per streamnya atau balance per alirannya, di aliran 1 itu nilainya 299,279, di aliran 2 ini 434, di aliran 3 733. Nah, otomatis kan tadi kita tahu bahwa neraca massa ini adalah input dikurangi output ya. Plus minus kalau ada generasi atau konsumsi, kita sudah hitung itu menggunakan reaksi tadi sama dengan akumulasi. Nah, akumulasinya ini nol. Jadi harusnya input dikurangi output itu sama dengan nol atau input sama dengan output. Nah, input ini kan tadi ada stream 1 dan stream 2. Kalau kita jumlahkan balance per streamnya dari input ini adalah 299 plus 434 atau 733,35. Ini harus selalu sama nilainya dengan output. Nah, harus selalu sama dengan nilainya dengan output. Nah, kalau tidak sama berarti neraca massanya belum balance. Hal yang salah berarti. Kemudian dari sini kita bisa kembalikan ke filtrasi. Nah, di filtrasi ini kan kita dapat inputnya nomor 3 di sini ya. Di proses filtrasi itu inputnya adalah nomor 3, outputnya ada 2, 4, dan 5. Nah, di input nomor 3 otomatis kan dia sama dengan nilai yang ada di sini. Oleh karena itu ya kita tulis kembali saja SiO2 di sini sama dengan nilainya yang di leaching di output 3. Asam sulfat ada tidak? Oh, sudah tidak ada karena tadi di output 3 ini sudah kosong. Ya. Fe2O3, NiO, MnO, MgO ini kosong semua karena tadi kita sudah mengasumsikan bahwa reaksinya terjadi sempurna, ya tidak ada reaktan sisa dari proses reaksi. Nah, kemudian Fe sulfat ini kita hanya memindahkan saja. Ini Fe sulfat ini kita dapatkan dari output nomor 3 dari proses leaching karena sama-sama ya, nomornya 3. Cuman dia sekarang berperan sebagai input di proses filtrasi. Mangan sulfat, nikel sulfat, Mg sulfat, dan H2O ini nilainya sama. Nah, begitu juga untuk mencari kilogram per jamnya, tinggal kita kalikan dengan MR-nya masing-masing. Kemudian kita lihat, yang keluar sebagai output itu adalah nomor 4 dan 5. Di nomor 4, tadi kita tahu bahwa yang keluar adalah SiO2 padat. Nah, berapa banyaknya? Berapa banyaknya itu berarti ya 100% sama dengan yang masuk Si yang keluar di nomor 4. Karena kita sudah asumsi tadi bahwa filtrasinya sempurna. Tidak ada cairan yang tersisa masuk ke padatan atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu 100%, jika 100% ya kita tinggal pindahkan saja nilainya di 4, ini sama dengan SiO2 yang masuk. Dan di output 5 berarti sisanya. Sisanya. Ini Fe sulfat sekian, nikel sulfat ini sudah kita hitung di awal tadi menggunakan basis. Mangan sulfat, Mg sulfat, H2O, nilainya sekian, dan nilai massanya sekian.
Sehingga kalau kita hitung balance per streamnya, di input itu ada 733,354, outputnya di 4 itu ada 44,32 kilogram per jam, di nomor 5 ada 689. Dan jika kalau kita bandingkan antara input dan output, nilainya sama, 733, sekian itu. Itu. Nah, kemudian yang harus kita lakukan setelah membuat neraca massa ini, ya, setelah semuanya balance neraca massanya, adalah kita bisa cek neraca massa itu apakah dia benar-benar balance atau tidak ya, menggunakan eh, perbandingan mol per atom. Jadi mol per atom eh, itu harus sama juga atom jumlah atom yang masuk dengan jumlah atom yang keluar dari sebuah proses. Contohnya oksigen. Nah, oksigen ini kan di proses leaching misalnya, di proses leaching, di reaksi tadi ya, itu kan oksigen ini ada tiga di Fe2O3 ya. Ini semuanya input ya. Oksigen tadi ada tiga di Fe2O3. Otomatis berarti kita harus mengalihkan tiga ini dengan jumlah mol Fe2O3. Begitu seterusnya. O di NiO itu ada satu. Berarti satu kali molnya NiO. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan output. Sehingga kita dapatkan jumlah eh, atom per di masing-masing senyawa itu jumlah di input dan outputnya itu harus selalu sama. Sehingga balance-nya jika kita hitung input dikurangi output itu harus sama dengan nol. Kalau kita cek ya Excel-nya, dia harus seperti ini. Ya, kita hitung ini contohnya untuk di leaching ya. Untuk di leaching Fe di input itu kan merupakan Fe2O3 ya. Nah, hanya ada di senyawa Fe2O3 ini. Jadi di Fe2O3 itu kan jumlahnya ada dua ya. Jadi di sini inputnya 2 dikalikan dengan jumlah kilomol dari Fe2O3. Kemudian di output berapa Fe-nya? Di sini ada 2 juga. Nah, berarti 2 dikalikan dengan jumlah mol dari Fe2 sulfat untuk di output. Nah, jika neraca massa kita sudah benar, maka balance-nya ini pasti sama dengan nol. Itu. Ya. Jadi semuanya harus kita verifikasi kembali setelah membuat neraca massa apakah dia memang sudah nol atau belum gitu ya. Kemudian yang terakhir, kenapa sih neraca massa ini penting di industri ya? Yang pertama, jika kita ingin mendesain sebuah proses, otomatis kan kita harus eh, mengukur alat dari unit proses tersebut. Nah, salah satunya untuk eh, mengukur alat ini, instrumen yang kita gunakan adalah neraca massa. Jadi di neraca massa kita apa ya, menghitung berapa laju alir yang masuk dan keluar setiap waktu dari alat tersebut. Kemudian kita juga bisa menghitung yield produk atau berapa persen recovery-nya. Nah, dengan membandingkan eh, spesies yang keluar dibagi dengan spesies awal. Nah, kemudian kita juga bisa menganalisis dampak lingkungannya, menghitung berapa banyak limbah yang keluar ke lingkungan setiap waktu dan lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya harap bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk proyeknya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.